Hmm, padahal baru tadi siang kita ketemu. Tapi kok rasanya saya kangen banget ya sama kamu. Kita langsung ke intinya ya. Apa tujuan kamu kembali hadir ke hadapan anak saya setelah dia sukses menggapai mimpi-mimpinya? Kamu perlu uang. Tenang Elisa, kamu gak boleh marah sama si nenek-nenek galak ini. Ini justru saatnya kamu lancarin rencana kamu itu. Ma, aku tahu selama ini aku salah. Aku salah gak ngabarin Syifa. Aku salah ngehilang gitu aja. Cuma harapan aku satu. Aku pengen jadi bagian hidupnya Syifa. Aku pengen lihat dia tumbuh. Aku pengen lihat dia tumbuh dan berkembang selayaknya ibu sayang sama anaknya. Terlambat. Kamu nggak ingat? Kamu sudah menghilang selama 5 tahun semenjak perceraian kamu dengan Julian. Terus tiba-tiba kamu sekarang mau kembali hadir ngambil peran sebagai seorang ibu. Gak bisa, Lisa. Saya juga nggak pernah lihat etikat baik kamu selama ini untuk ketemu sama Syifa. Aku tahu aku salah, aku minta maaf. Tapi aku bukan menghilang tanpa alasan. Julian gak kasih aku ketemu sama Syifa, dia halangin aku terus. Kamu jangan cari-cari alasan dengan menyalahkan anak saya ya. Kamu juga sebagai seorang ibu, kamu nggak ada usahanya sedikit pun untuk ketemu sama Syifa. Namanya seorang ibu ya Elisa ya. Dia akan melakukan apapun demi untuk ketemu anaknya. Bahkan ada seorang ibu yang rela manjat pagar rumahnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke anaknya. Itu baru seorang ibu. Sedangkan kamu, you did nothing. Kamu tidak melakukan apapun untuk Syifa. Kamu kan tahu Syifa tinggal di mana, sekolahnya di mana. Terus apa usaha kamu? Saya lupa. Kamu memilih pergi dengan lelaki yang lebih kaya itu kan? Iya aku salah, aku minta maaf. Tapi bukannya semua orang berhak untuk dapat kesempatan kedua, begitupun aku. Enggak. Asal kamu tahu ya, bagi Julian, kamu itu sudah tidak ada. Bahkan Syifa, dia taunya mamanya sudah meninggal. Jadi nggak ada kesempatan kedua untuk kamu. Asal kamu tahu ya, bagi Julian, kamu itu sudah tidak ada. Bahkan Syifa, dia taunya mamanya sudah meninggal. Jadi nggak ada kesempatan kedua untuk kamu. Sekarang kamu pergi aja. Nggak ada gunanya kamu di sini. Syifa sudah ada yang jaga kok. Tapi, Mah, Cukup, Elisa. Saya sudah bilang ya, kamu jangan panggil saya lagi dengan sebutan mama. Sudah tidak ada ikatan apapun antara kamu dan saya. sial. Ternyata nenek galak ini masih gak berubah ya dari dulu. Masih aja sulit buat diambil hatinya. Julian juga. Dia udah bener-bener nganggap aku gak ada. Tapi aku gak boleh nyerah gitu aja.
Ngetok dulu kayak kalau masuk. Oh iya, Main masuk aja. oh iya. Iya, lupa gue bro. Lo udah siap belum? Udah, mau kemana? Ya kita belanja lah buat barang-barang lo. Emang lo mau pakai baju-baju jadul dari lemari? Ini kamu mau buat konten di mana, Rin? Yes, ntar aku carilah spot deket-deket sini. Oh, atau aku ke sana dulu. Oke, yuk aku temenin. Nggak usah. Nggak, kamu di sini aja. Nggak usah. Maksud kamu mau ninggalin aku sendirian? Siapa bilang aku sendirian? Ada yang nemenin. Aku udah deh. Bye. Hai. Thanks. Saya dengar Syifa udah mulai stabil ya kondisinya. Iyalah. Berkat kamu. Makasih ya. Sama-sama, Mas. Hanya itu yang bisa saya lakuin untuk Syifa. Padahal baru tadi siang kita ketemu. Tapi kok rasanya saya kangen banget ya sama kamu. Lama banget nggak ketemu. Padahal baru beberapa jam aja loh, Mas. Iya. Pak, kamu gak akan pergi dari saya kan? Pergi. Memangnya Mas Julian ada minta saya untuk Nggak pernah, dan saya juga nggak pernah kepikiran sedikit pun lah. Saya mau ada selalu buat kamu, saya mau ada di sisi kamu, saya pengen jagain kamu. Selamanya, Wak. sedetik pun, Mas. Sedetik pun saya nggak ada niatan untuk pergi dari Mas Julian. Saya akan tetap di sini, Mas. Setia dengan janji dan komitmen kita berdua. Nanti kita bertiga bareng lagi ya. Saya, kamu, Syifa. Ya. Dimanapun saya berada, insya Allah, Mas Julian, Syifa, selalu ada dalam doa-doa saya, Mas. Tapi mungkin sementara saya nggak bisa nemenin Mas Julian dulu di rumah sakit. Supaya keadaannya nggak semakin rumit. Saya paham, Mas. Sampai Syifa pulih ya. Sampai semuanya mereda.
Mas Julian, jangan lupa istirahat, sama makannya dijaga. Kamu juga ya. Rin, kayaknya nggak ada yang perlu kita khawatirin deh dari mereka berdua. Iya, kayaknya cinta mereka tuh udah kuat banget deh. Udah kayak ketan, lengket, nggak bisa tuh dipisahin pakai apapun. Walaupun tuh ada nanti kunti part time dari gua juga nggak ngaruh. Iya. Dari guanya gua hantu lagi. Pertama kita ke sana. Kita beli baju buat lu. Oke. Gimana? Bagusan yang mana menurut lu? Ngapain milih? Beli aja semuanya. Boleh saya lihat yang ini, Mas? Oh, boleh. Pas lagi nih sama jas gua warnanya. Cocok. Ya udah, Mas. Mau yang ini ya, Mas. Langsung ke kasir aja, Pak.